Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rosalinda. Nama saya Ilham. Nama saya Jaki. Nama saya Gani. Nama saya Martania. Kami ingin mempersembahkan wawancara kami kepada Pak RT dan WRT. WRT. Stay tune. Kami ini pengen tahu apa yang Bapak tahu itu mengenai reformasi. Karena kan kalau pasti ada di masa itu kan di zaman itu. Reformasi. Reformasi waktu itu diawali dari istilahnya reformasi itu pemerintahan Orde Baru ya. Orde Baru itu kan Pak Harto sangat kuat sekali ya. Kuat sekali hampir semua dikuasain oleh Pak Harto, punya kendali lah. Semua DPR, DPS, IPA. Pak Harto itu mempunyai sistem politik namanya Tripata Tiga. Tiga itu jadi gubernur, dia pegang tuh Pangdam, Panglima Kodam, Kapolri. Nah, tingkat provinsi ya kan. Dia pegang Pak Harto 3 orang juga. Terus kedua lagi dia pegang lagi wali kota, Dandim, Kapolres, nah, ya kan, atau bupati, wali kota, Kapolres. Jadi jadwal lagi, ada lagi namanya camat, koramil, sama Polres. Nah itu Pak Harto pegang 3 itu, dia sangat kuat sekali sehingga waktu itu mungkin semua dikendalikan oleh Pak Harto. Jadi semua kalau rakyat ingin bicara itu sudah diungkap, ya ada aktivis apa. Jadi karena Pak Harto punya menguasai satu wilayah, contoh sih kecamatan Pasar Bola ya, nggak itu baru nih, ya kan di Pak dia sudah ada dan ramil, ada Kapolsek, ada camat. Nah itu harus memantau benar nih warganya. Nah Pak Harto dulu ada nama 3 partai, punya dulu 3 partai tuh, ada Golkar, ada PDI, ada P3. Nah Pak Harto itu harus Golkar. Jadi yang 2 ini saya cuma pembina lah sebenarnya, partai pembina aja, tapi harus Golkar. Terus setiap pemilu harus Golkar gitu. Tempat saya waktu saya masih SMA Lipra, pertama kali saya masuk, nanti pemilunya ada di sekolah. Cuma udah harus di semua guru semua itu ya tantangan aja, harus Golkar itu selalu nomor 2 dulu tuh. Harus Golkar gitu kan. Jadi kalau Golkar menang, Pak Harto naik lagi kan di tingkat di DPR. DPR itu hanya ada 3 partai. Ada praksi ABRI, yang dulu ada praksi golongan. Nah, praksi ABRI itu berasal dari ABRI polisi. Dulu polisi golongan ABRI, kata sekarang di sana ya kan. Polri dia kan oleh presiden. Enggak. Jadi semua apa yang dilakukan di masyarakat paling intinya dibungkam lah gitu hasilnya. Hanya kan kalau saya rasakan memang ya reformasi ada timbul lah gejolak di tingkat mahasiswa yang waktu tahun 98 nggak salah itu mulai ada krisis ekonomi lah. Nah, betul waktu itu tahu-tahu dolar dari 2000 itu langsung naik tuh 16.000. Nah karena dolar terlalu tinggi, nah sekarang ada Pak Harto butuh bantuan IMF dulu, ada International Monetary Condition ya sebenarnya, masih ada ya Pak Harto kita untuk menutupi ekonomi kita. Nah sebenarnya waktu itu karena dia apa ya, karena semua sudah di tangan Pak Harto semua. Jadi kalau dulu itu pengusaha itu takut Pak Harto. Intinya waktu informasi itu rakyat supaya tak menghidupkan lah, intinya yang mau bicara gitu. Ya karena kan misalkan ada pembangunan kayak jalan tol atau kayak bendungan-bendungan gitu kan, masa reformasi kan pasti ada proyek-proyek seperti itu. Nah itu menurut Bapak kayak dampak pembangunan infrastruktur terhadap perekonomian lokal tuh gimana pada saat itu? Ya kalau istilah sekarang ini kan ya kita jangan ngomong, kita bukan liberal lah sekarang mah. Kita masuk liberal nih, mau suka tidak suka mau nggak, siapa yang punya duit ya silakan gitu kan. Yang ada miskin kalau kamu mau ya itu udah tertinggal gitu kan. Nah kan liberal itu kalau dulu kan partai itu jalan tol itu sama Jagorawi lah. Jagorawi itu hanya ada jalan Jagorawi. Makanya Jagorawi itu murah karena undang-undangnya itu setelah jalan tol itu selesai itu nggak boleh ada kenaikan harga. Kenapa jalan tol itu murah Jagorawi gitu. Paling bangga dulu tapi ujian tuh Jagorawi singkat dari apa? Ujian tuh saya singkat tuh Jakarta bukan Ciawi Jagonya kan. Terus kalau sekarang ini kan begitu reformasi ini kan semuanya kan ya dulu itu gini aja bedanya. Dan Pak Harto tuh orang yang usaha silakan usaha ya kan, yang mau politik ya berpolitik bisa gitu. Dulu itu terang aja nggak ada Cina berpolitik, sekarang Cina politik kan. Nah celakanya lagi sekarang yang usaha itu masuk ke politik, akhirnya timbullah pembalikon, sekarang banyak orang tangkap lah kan DPR kan di undang-undang dia yang bikin kan, dia yang bermain itu udah sekarang gitu ya kan. Kita jalan tol itu kan dulu zaman Pak Harto ada yang mau bangun karena itu ketat, sekarang boleh dia ya usahanya masuk ke DPR. Kita undang-undang setiap inflasi dia boleh menaikkan tarif tol ya kan. Setiap 2 tahun sekali silakan naik tol. Maka sekarang kita kok berlomba-lomba gitu karena harganya mahal ya kan. Terlalu mahal, jadi semua seneng gitu. Enggak. Berarti kan infrastruktur ini kan butuh koneksi-koneksi misalnya antar negara atau antar masyarakat. Nah menurut Bapak tuh konektivitas, maksudnya pentingnya konektivitas bagi masyarakat itu tentang infrastruktur itu gimana? Ya karena kalau menurut saya karena sekarang diserahkan kepada swasta ya, swasta yang mencari nah, hanya kan ditopang sama pemerintah. Jadi kan ada misalnya kayak sekarang itu kan ada penugasan ya, seperti Waskita Karya itu penugasan dia sama dia mencari dana untuk infrastruktur ya sebenarnya swasta. Kan hampir semua jalan tol ini kan
boleh dibilang kan punya swasta tapi dia kerjanya jasa marga kan. Kalau dulu kan masih zaman jasa marga. Karena nggak bisa semua punya swasta yang bangun, tapi kerja sama dengan jasa marga. Oh, makanya tahun 5. Kalau mahal Untuk balikin ya udah betul. Kan sekarang berubah kan. Kalau baru nggak boleh lu iya kan. Namanya tarif tol itu harus pemerintah yang memutuskan. Iya. Makanya tol paling murah di Korawi. Kita pulang Surabaya atau apa? Di bawah ininya pengusaha dikasih regulasi bisa juga membangun tol perizinan dengan itu kan harga juga kena swasta. Misalkan inflasi naik dia boleh naikin atau 2 tahun sekali dia boleh meninjau 2 hari itu. Bisa berlomba-lomba dan tol. Nah, ini masih ini pertanyaan terakhir mengenai infrastruktur tadi. Karena kan ada peran kayak Bapak bilang ada peran pemerintah kayak DPR terus juga presiden mengenai daerah kayak untuk mendukung gimana sih pembangunan infrastruktur di masa reformasi itu gitu. Pada intinya sekarang ya daerah sih ketemu kan termudah dibaca. Ada umuri bagi yang investor ini kan jadi ikut investasi pusat kayak seperti saya gubernur jadi dipermudah izin lah. Kali-kali izin kan pusat dengan daerah harus bersinergi. Banyak juga kan partisipasi masyarakat mengenai infrastruktur itu. Ya kalau tahu saya sih ya karena dia sekarang kan istilahnya kan dengan reformasi ini kan sekali dari tanah seperti tanah digusur nih siapa yang bilang nih nawar dengan harga sekian kan gitu. Maksudnya harga tanah nggak di pasaran tidak tidur kan. Makanya sekarang ya rakyat ya berarti mendukung dengan harga pasaran kan. Iya. Pendidikan. Nah, Kalau menurut Bapak perbedaan fasilitas pendidikan di masa reformasi sama sekarang tuh kayak gimana? kalau zaman saya dulu itu kan kalau sekarang formasi itu ya tapi nggak lebih lima ya kalau saya kan istilahnya berdasarkan kita dapat buku setiap naik ada bukunya kurikulum gitu kan ya kan yang pertama ujian negara itu nggak ada zaman saya itu nggak sama orang saya itu tapi itu kan sistem apa tapi ya yang halus nggak ada kalau sekarang kalau saya dengar saya susah ya Tapi fasilitasnya lebih lengkap atau fasilitasnya sih ya namanya waktu itu mungkin hanya buku-buku disiapkan jadi dijamin jadi setiap naik kelas bapak nih PMP matematika bahasa Indonesia itu selalu dikasih tuh pakai tuh nanti setelah tahun terpulangin gitu itu hanya itu aja kan enggak, maksudnya tuh fasilitas di sekolah misalkan kayak papan tulisnya apanya semuanya lebih memadai dulu atau sekarang? Kalau dulu kan pakai kapur. ya kapur kita nggak misalnya nggak pakai spidol kapur jadi kalau pakai itu istilahnya apa ya kalau satu sekolah itu dicatat 5 kapur tuh ngambil tuh ngambil ke KTTU ngambil 5 kapur tuh hari itu gitu. Enggak, Pak, tapi kayak masih ada ngerasain kayak masih kekurangan gitu pas di sekolah atau Kebetulan SMA saya cuma paling komplit masih Jadi menurut Bapak kalau buat meningkatkan kayak pendidikan pada masa itu, maksudnya kayak reformasinya gimana? Buat meningkatin pendidikan gitu. kalau di reformasi ya karena oke karena kurikulum kita ya berubah ya itu yang kita ini kan kurikulum jadi ya kalau untuk itu kan nggak begitu ikutin ya cuma saya lihat anak ya teman sekarang kurikulumnya setiap tahun berubah terus kan kita kan setiap ini ganti lagi setiap tahun ganti itu jadi mungkin kalau sistemnya sih sama aja kali ya hanya kurikulum aja kali ya tapi menurut kamu masih bagus yang kurikulum pas sebelum revolusi kalau saya lihat intinya hafalan Lebih ke nggak ke teknologi sekarang pakai enggak lebih fokus ke kapalan sama saya yang beda ya kapalan lah kalau sekarang kan lebih ini kan dari canggih banget. canggih ya kan Di HP apa ya HP. di HP Jangan baca buku. Menurut saya, Bapak merasa kayak kurikulum dulu tuh lebih lebih efektif atau yang sekarang yang lebih efektif? Kalau menurut Bapak nih? Melihat apa cuma kalau sekarang banyak ya lebih maju dari sekarang ya iya nah sekarang saya perhatikan ya dari sekarang itu ya kayak angkatan saya di kerjaan itu kan sangat lambat ya coba duluan kita kok seperti teknologi ini luar dugaan ya komputer itu kan dulu zaman saya itu harus SMA bisa ngetik aja udah wah luar biasa gitu cantik pas belajar itu ada segala apa tuh maksudnya komputer tuh komputer masih ya masih waktu SL bos apa tuh masih gitu sekarang ribu lagi tuh sekarang lebih canggih lagi kalau saya perhatikan sekarang lebih nyerah lagi bisa nggak bisa ngikutin saya kan bahkan teman-teman saya tuh itu ya tahu 5 tahun lalu karena lompatan teknologi ini jaringan kan dari internet ya udah kerjaan itu gitu kalau dulu satu pekerjaan itu bisa ditangani 4 atau 5 orang itu aja ya kalau sekarang enggak sekarang 1 orang harus bisa nangani 4 kali ya. Cara yang paling efektif itu menurut Bapak yang buat ningkatin kualitas pengajaran itu gimana? Buat pengajaran. Kayak gini kalau saya dulu kalau menurut saya di sekolah saya kalau saya dulu kita takut sama komputer Iya, tahu. telepon terakhir ya Sekarang guru yang takut sama guru. kalau buku lalu polisi tanpa lo Ya, malah. itu biasa lah kita kadang ada yang namanya
Jadi karena dulu istilahnya ya ada pesan juga Pak, seperti matematika ya, bahasa Inggris kalau yang nggak menguasai kan rasa takut tuh, takut banget kan, bukan belum ketemu pelajarannya bukunya, jadi pada intinya dulu kan takut, habis itu dari sini, ada saya dulu sudah di SMA 39 tadi, SMA 39 itu ada musimnya itu, kalau udah peng itu berdiri di depan kantor Mas Wal, cupingnya itu udah lari suara semua ya masuk di jalan itu orang itu sepi nggak ada yang jadi kalau intinya gue ya kalau yang istilahnya pas kami tapi terang sekarang karena guru sama anak kan guru di ya teman di saya belajarnya ya Apalagi guru muda sama sekarang juga cara punya ilmu cara ngajarin kalau itu kadang kalau A tambah B, AB, itu aja kita terima nggak perlu kan ada B bisa jawaban lagi cacat kan seperti kalian, kita rumah gitu aja, secara ya gitu aja gitu. Jadi bagaimana reformasi itu kayak punya akses iya pendidikan di daerah ini di Indonesia. kayak dulu kan nggak semua orang tuh bisa mendapatkan pendidikan apalagi pada masa saat itu kan. Kayak kalau dulu tuh kebanyakan kan swasta nggak Sebenarnya menurut Jakarta itu ada program wajib belajar gitu. Ada orang belajar, ada itu dan ada PDI itu harus belajar. Cuma karena itu anggarannya kan punya batas, kasih model itu sebenarnya setelah ya ada jadi seperti batas. Menurut Bapak itu perbedaan ekonomi pada masa reformasi dan sekarang itu bagaimana lebih baik atau menurun? Kayak contohnya tuh mudah mendapatkan bahan pokok terus Kalau zaman bahan pokok itu kendali pemerintah, nah harga itu nggak sekarang. Kalau sekarang kan kendalikan oleh pengusaha. sendiri. Setelah itu kan ya dulu itu Pak Harto itu dan Pak Harto itu punya 3 pilar termasuk Antarnas itu apa tuh Pertamina, Bulog, sampai PLN itu nggak boleh ganggu itu. Bulog tugasnya ngurusin beras, gula, dengan pokok nggak boleh ada kosong. Pertamina itu BBM, juga terurah pada tahun 400 ya nggak ada harga BBM itu bulan nggak ada listrik sama itu kan dulu kan sekarang sudah hampir baru listrik kita itu kalau di rakyat dipenuhi nggak aman gitu kan. Nah agak berat itu sih sekarang ada posisi juga apa itu masih kan ya bapak aja sekarang kan yang jadi anggota DPR kan pengusaha ya kan ya dia bikin undang-undang dia nyari duit ya kan yang Pak Harto ada sebuah sebagai tangan tahun 90 atau 90 Pak Harto itu bisa membantu 100 kan untuk bikin KVK terus murah-murah dulu karena dia berpertanian di nikah gitu karena sekarang enggak karena tidak bisa apa jadi ya seperti itu kan dia kan anggota DPR yang pengusaha dia juga bermain politik disitulah reformasi reformasi itu langsung bermain. Oh jadi kalau dulu masih minta pegawai negeri terus ya? Iya tinggal dulu ya terang aja kan memang apa dulu untuk makan itu enggak inilah penyenak itu aja sekarang ada secara nyataan juga di subsidi dan LPG. menurut Bapak itu bagaimana ekonomi bisa berpengaruh pada tingginya angka kriminalitas pada saat ini sama pada saat reformasi? Karena sekarang pasti karena pengangguran, mereka mau maling dengan berbagai cara, misalnya matiin listrik lah, atau nyalain keran lah yang ada di depan rumah itu, jadi mancing-mancing ya kejahatan lah pastinya karena pengangguran itu. Ya, satu ya, karena kayak hidup saya, saya kayak hidup. Kalau saya dulu kan saya HP nggak ada, ya kan. Mungkin orang ngumpul untuk main kabel dan apa kan, nggak bisa punya apa. Jangan mau temen lu punya motor aja juga, karena nggak merasa nggak bisa ya udah kan nggak gitu ini nggak terlalu temen lu nggak tahu itu mantingan benar. Sekarang kan lifestyle lah kayak hidup lah ya kan. Kita lihat lu HP, kita punya Samsung kan, itu udah kan orang itu tuntutan hidup ya kan, tuntutan hidup. Ya mungkin itulah kriminalnya kan sangat. Oh kalau sekarang tuh kayak banyak tuntutan hidup jadinya lebih. Nah kamu saya ya misalkan ya kan mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan wawancara dengan Ibu Desmawati tentang reformasi. Oke, pertanyaan pertama itu bagaimana reformasi politik mempengaruhi kebijakan pembangunan infrastruktur menurut Ibu? Jadi sebelum reformasi itu kan pemerintahan itu seakan-akan menjadi monopoli ya dalam segala hal gitu, baik dalam infrastruktur, ekonomi gitu ya, usaha atau bisnis gitu. Itu yang kita ambil sih. Jadi kekuasaan itu hanya dipegang oleh satu golongan saja. Misalnya waktu itu kan ada 3 partai tuh, Golkar, PDI sama P3. Nah, pada dasarnya walaupun pemilu gitu ya, yang pemenangnya biasanya Golkar, tapi
mereka ya akhirnya apa namanya menyatu lagi, tapi sebenarnya yang banyak menguasai itu ya Bung Karno gitu. Jadi apa namanya peran dari partai politik ya PDI dan partai politik dia nggak kelihatan gitu. Oke, yang kedua, apa peran masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait proyek infrastruktur pas reformasi? Sebelum datang sudah. Sebelum Berarti sebelum reformasi ya. Jadi kalau di sebelum reformasi itu memang masyarakat sepertinya karena tadi yang monopoli kekuasaan, monopoli ekonomi gitu ya, sehingga keputusan-keputusan untuk pembangunan gitu ya, memang apa terlihat dari pemerintah pusat gitu kan menguasai seluruh apa namanya seluruh wilayah Indonesia, bagaimana yang dibangun gitu kan. Terus apa namanya jadi masyarakat ya, tidak terlihat perannya, tetapi masyarakat berusaha di apa ya memang diberi apa sampai kenyamanan gitu ya, kenyamanan dalam artian ada pembangunan gitu ya, terus perhatian sih juga terhadap macam waktu itu pertanian dan sebagainya sih ya. Jadi masyarakat merasa tidak ada permasalahan dalam pemerintahan ataupun politik dan sebagainya, sehingga tapi sebetulnya kalau masyarakat yang ada di perkotaan gitu kan di Jakarta itu mereka merasakan langsung bahwa kekuasaan itu udah mulai nggak bener lah ya, sesuai dengan konstitusi gitu, dan udah mulai apa namanya kekuasaan oleh satu golongan gitu. Yang ketiga itu bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam proyek infrastruktur saat ini? Transparansi ya. sama akuntabilitas saat ini tadi ya udah berapa periode setelah reformasi ya, saat ini ya. Nah itu sepertinya nggak mau balik lagi ya seperti sebelum, kalau pandang ibu ya ibu rasakan seperti kembali lagi sebelum reformasi, bahkan lebih parah gitu ketika keputusan-keputusan itu akhirnya lebih mengarah bukan hanya kalau dulu misalnya lebih kepada partai sebagai penguasa, kalau sekarang ini pada beberapa orang yang menjadi penguasa gitu, itu lebih arah lagi kalau menurut ibu gitu. Keadaannya. Lanjut, yang keempat itu apakah ada perubahan dalam regulasi yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur? Regulasi ya. Kalau menurut ibu ya jelas ya, jelas ada gitu. Karena itu tadi kembali karena siapa yang memimpin dan golongan-golongan yang dipentingkan di sini lah gitu ya, yang akan memberikan keputusan terhadap apa namanya proyek infrastruktur yang ada. Seperti sekarang ini kan ya sebelum presiden kita yang sekarang gitu kan itu apa lebih terbuka terhadap masuknya investor dari negara-negara lain, dan terkesan juga kurang apa ya, kurang disalin juga sih kayaknya, tanpa seleksi yang lebih ketat gitu kan, yang kurang memperhatikan manfaat dan masa depan gitu ya, sumber daya dari negara kita yang ada saat ini ke depannya seperti apa gitu kan. Jadi terlalu terbuka ya terhadap investor asing yang dalam dimana justru mereka bisa jadi gitu kan pertama miskin ya, pertama susah itu ekonominya gitu kan, sementara apa namanya investor tersebut dengan mudahnya mendapatkan sumber daya alam yang dibeli dari tersebut. Yang kelima, bagaimana hubungan antara pemerintah daerah dan pusat dalam hal pembangunan infrastruktur? Kalau sebelum. Nah kalau sebelum reformasi memang kan semua tadi terkonsentrasi ya, konsentrasinya di pemerintahan pusat. Kalau setelah ya setelah reformasi itu kan mulai adanya otonomi daerah gitu kan. Nah jadi tiap daerah itu berhak mengatur pendapatan daerahnya masing-masing. Nah, sehingga mereka juga berhak menentukan apa namanya membangun infrastruktur yang ada di daerah mereka gitu. Jadi itu apa namanya kemajuan ya setelah adanya reformasi itu gitu. Cuman ya itu balik lagi kayaknya apa perubahan-perubahan itu terjadi lagi gitu sekarang ini, dan ya otonomi daerah itu juga ya kurang berkembang juga sih sekarang ini. Sekarang kita tidak saksikan. Nah, pertama itu bagaimana reformasi sosial mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di wilayah ini. Wilayah Indonesia. Ya, kalau yang berdasarkan ini ya, memang masyarakat sebelum reformasi itu udah punya masing-masing punya usaha nih ya. Jadi mereka dalam artian nggak terlalu walaupun terjadi gejolak ya untuk masa reformasi itu, tapi mereka masih kuat gitu kan. Waktu itu kan terjadi krisis moneter ya. Nah sampai yang namanya susu bayi aja itu ya berapa kali lipat harganya. Nah, itu juga alami punya anak kecil masih susu gitu ya. Akhirnya kita ganti dengan air gula gitu kan. Tapi saat itu masyarakat yang masyarakat kecil dan menengah ya UMKM itu masih bisa bertahan dengan krisis moneter itu, sehingga walaupun di tingkat atas ya pengusaha-pengusaha kita juga waktu itu terjadi kerusuhan gitu kan, banyak pembakaran gitu ya, apa namanya tempat-tempat usaha dan sebagainya kan. Tapi tidak terlalu mempengaruhi untuk masyarakat yang menengah ke bawah, karena kondisi ekonomi mereka alhamdulillah masih tetap berjalan ya, perputaran keuangan bawah. Yang kedua, apa dampak pembangunan infrastruktur terhadap kehidupan sosial masyarakat? Ya kalau kita misalnya infrastrukturnya ada misalnya pembangunan jalan seperti sekarang ya, kita reformasi kan pembangunan jalan tol yang memudahkan ya. Sebetulnya sih memang
apa yang diinginkan masyarakat mungkin ketika infrastruktur itu bagus gitu ya, mereka juga dengan mudah misalnya untuk lalu lintas transportasi misalnya hasil tani ya, pertanian perkebunan itu bisa dengan lancar gitu ya, sehingga penghasilan mereka juga masyarakat di bawah ini tidak bisa bertambah gitu ya. Cuman yang ibu rasakan atau ibu lihat juga di masyarakat gitu ya, ternyata penggunaan infrastruktur atau pembangunan seperti jalan tol dan sebagainya itu lebih didominasi untuk para pengusaha-pengusaha atas gitu ya, yang kalau kita lihat sehingga dia dengan mudah ya untuk transportasi usaha dia lah, jadi karena harganya juga naik tol itu kan mahal, jadi para petani-petani kita juga malah jadi berat gitu, malah akhirnya pengusaha itu membeli ke petani, jadi malah transportasi untuk dia membawa hasil tani tapi dia membeli dengan harga murah gitu, harga murah, nah dia justru yang beruntungnya itu lebih besar, jadi untuk kesejahteraan jatuhnya juga enggak gitu. Yang ketiga, bagaimana pemerintah menangani isu-isu sosial yang muncul akibat proyek infrastruktur? Iya, kalau selalu kan bahwa ini untuk kepentingan rakyat gitu kan. Itu tadi walaupun sih terserah misalnya masyarakat di daerah itu juga memang merasa senang gitu, kita ke Jakarta sekarang nggak lama-lama perjalanan gitu kan ya, tapi yang kita sedih itu ini aja dalam artian apakah dana-dana yang ada harusnya yang berputar di masyarakat ya untuk perkembangan ekonomi jadinya terlalu difulkan untuk infrastruktur, sehingga akhirnya harusnya perputaran ekonomi itu berjalan lancar gitu ya, jadinya enggak gitu, jadi uangnya tertanam di infrastruktur itu yang mungkin yang akhirnya walaupun tujuannya tadi kan baik gitu ya, tapi mungkin belum siap gitu loh kitanya dengan keuangan yang ada. Harusnya kan APBN itu ini yang untuk infrastruktur, ini tetap untuk kepentingan masyarakat gitu. Yang keempat, seberapa penting partisipasi masyarakat dalam proyek-proyek sosial terkait infrastruktur? Banget ya, ketika nggak dari uang rakyat itu kan, apakah itu pajak, apakah hasil bumi, hasil devisa atau apa ya dari daya yang ada di negara kita gitu. Jadi ketika masyarakat berperan dan merasakan itu adalah proyek ya yang untuk kemajuan mereka gitu kan, harusnya kan mereka mendukung ya, setuju dan mendukung, dan mereka juga memang dilibatkan di situ dan hasilnya harusnya juga mereka rasakan gitu ya. Cuman terkadang kan masyarakat kita kadang apatis atau dia merasa udah kecewa atau apa ya, merasa oh ini paling proyeknya orang ini aja gitu ya, golongan tertentu gitu ya, akhirnya ya mereka seperti itu gitu, jadi nggak ada rasa kebersamaan di dalam proyek tersebut itu seperti itu ya. Pemahaman kadang-kadang juga masalahnya sesuai pembangunan itu tidak disosialisasikan lebih lebih detail ya ke masyarakat gitu, atau terkadang memang kita tahu juga masyarakat kita juga kan masih ya dalam artian yang sangat peduli ya dengan ilmu kekinian dan sebagainya update ya, paling kalau untuk pahami ya ya kalau sih sekarang kan dengan adanya nggak terbatas lagi masalah komunikasi ya, media sosial bisa sampai ke daerah gitu kan. Nah mudah-mudahan sih harapannya gitu ya, nggak jomplang banget gitu loh antara masyarakat daerah dengan perkotaan ya, untuk pemahaman tentang pemerintahan dan negara gitu. Iya. Yang terakhir nih, apa langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi kesenjangan sosial pasca reformasi? Kalau yang pasca reformasi, ibu lihat ini apa tadi? Waktu itu kan kalau terjadi krisis moneter itu ya, dan ternyata masyarakat masih bisa bertahan gitu ya dengan usaha-usaha mereka, walaupun mungkin hanya sekedar kecil dan menengah misalnya penjual kayak yang penjual gorengan atau apa gitu ya, atau yang sarapan pagi itu masih bisa kita lihat bisa menghidupi keluarga mereka sendiri atau membiayai sekolah anak-anaknya gitu ya. Nah kalau sekarang ini agak sulit ya, karena tadi bisa jadi karena kita terlalu fokus pada infrastruktur, kemudian keuangan itu akhirnya mandek di situ, sehingga perputaran ekonominya, nah ini jadi dampaknya sampai juga kepada masyarakat yang di bawah ya, mereka akhirnya untuk usaha juga susah gitu ya, jadi agak berat ya mereka untuk membangun jadi sekarang usaha sehingga banyak lah di antara mereka akhirnya ya udahlah terima aja deh apa adanya gitu ya, yang akhirnya ngandelin juga sih karena ditanya oh ada uang ini nih dari pemerintah, kalau kayak di DKI kan masih atau kalau untuk yang KIP ya, KIP KJP gitu, jadi ngandelin kayak gitu kan, ditambah juga dengan BPJS gitu kan. Sebetulnya itu memang dari pemerintah udah yang bagus ya sebenarnya gitu, cuman di satu segi tadi untuk perekonomian yang susah untuk dibangun lagi bagi masyarakat yang terutama yang grassroots yang paling bawah ya, yang tadinya kalau sebelum ada setelah reformasi itu mereka benar-benar masih bisa bertahan gitu, menjadi kekuatan ekonomi juga buat Indonesia sebetulnya gitu ya. Tapi kalau akhir-akhir ini ya agak berat, banyak yang apalagi setelah COVID ya, jadi akhirnya masyarakat banyak yang di perkotaan punya usaha kembali ke daerah gitu kan, petani dan segala macamnya, tapi juga hasil pertaniannya itu juga nggak bisa untuk dijual ke kota karena harus ada channelnya lagi gitu yang bisa membeli gitu, kayak gitu ya. Jadi kalau ibu bilang emang agak, karena di sekitar ibu juga ya kayak daerah sini lah ya, kita lihat tuh ada yang
ya mereka tetap berusaha sih ya sebagai manusia makhluk Tuhan, mereka yakin mereka masih usaha ya, insya Allah rezekinya ada, ada dicukupi. Cuman memang ini banget ya khawatir juga gitu kalau nggak didukung gitu dengan situasi ya, kalau saat ini kan mau nggak mau apa yang terjadi di negara kita dalam hal ekonomi pengaruh juga dari luar kan gitu. Kalau misalnya negara-negara yang selama ini memberikan investasinya ke kita, dia berkurang investasinya kan kita juga akan mempengaruhi ekonomi negara kita gitu. Jadi memang butuh kebijakan ya dari pemerintah yang memperhatikan nih kondisi masyarakat yang ada gitu kan. Sebetulnya mereka tidak hanya butuh misalnya kasih makan siang sebetulnya gitu ya, dia memperhatikan gizi dan sebagainya. Sebetulnya mereka butuh ketika mereka punya penghasilan yang layak gitu, mereka insya Allah bisa menghidupi keluarganya, bisa bertahan gitu. Tapi kalau sekarang ya dalam kan ya nunggu aja deh, nunggu KJP, nunggu kalau sakit di BPJS, ya nunggu aja deh nanti dapat makan siang gitu kan. Jadi orang lain jadi lemah semangat kalau begitu. Lebih mengandalkan Ntar ada bantuan apa kan. Jadi akhirnya kayak gitu semangatnya beda dengan yang zaman yang baru-baru selesai, baru-baru reformasi itu gitu ya. Jadi mereka semangat karena yang memang tadi. Jadi kondisi ekonomi sekarang ini memang global sih ya, banyak di Indonesia sebetulnya gitu ya. Tapi mungkin karena kita ada negara kita ya jauh banget itu perubahannya gitu ya, contohnya antara masih awal-awal reformasi dan sekarang ini. Walaupun ya sedikit di infrastruktur kita bangga gitu kan. Mana-mana kita sekarang kita berapa pergi apa gitu. Kalau misalnya menurut Ibu, kan sosial maksudnya masyarakat sosial dulu sama sekarang pasti beda. Yang dulu misalnya yang lebih ke komunikasi langsung, terus juga pokoknya dari gadget dan lain-lain itu lebih enak dulu apa sekarang? Sebetulnya sih kalau enak atau maksudnya kalau dalam kemudahan ya memang kemudahan sekarang gitu ya. Cuman kan tidak seluruh masyarakat kita juga siap gitu ya untuk pindah dengan misalnya sudah usaha-usaha online dan sebagainya itu ya, kan itu hal yang mudah ya kalau membantu gitu kan. Akhirnya karena tadi kesiapan masyarakat kita untuk di situ juga perlu ya tadi bantuan mungkin ya, seperti dari pemerintah adalah mungkin untuk para pengusaha kecil ini semacam pelatihan atau apa gitu kan, dipandu misalnya seperti apa gitu. Karena itu tadi orang-orang yang kayak ojek online aja kan ada juga yang masih offline gitu kan. Kalau di Jakarta kayaknya udah habis ya. Walaupun ada satu contoh kalau ditanya saya nggak punya HP itu sedikit sekali sih. Tapi sebenarnya masih ada tuh daerah yang ya kayak di Bandung itu gitu ya, masih ada yang offline sama online tuh masih bentrok gitu ya, masih saling. Jadi kalau untuk sosial memang kita sekarang ini merasa udah dengan komunikasi melalui medsos kita udah cukup ya. Jadi itu juga membuat renggang ya, dan terakhir nah dikhawatirkan memang misalnya seperti anak orang tua gitu kan datang gitu jadi renggang ya gitu. Padahal gitu kalau dulu kita tuh jarang bertemu tapi rasanya lebih dekat gitu, karena sekali memang terasa ya mungkin hatinya orang banyak sama matanya gitu ke gadget ya. Jadi perhatian terhadap misalnya keluarga inti, keluarga besar itu kurang gitu. Kalau kekurangannya ya kelebihannya sebetulnya justru dengan kita punya gadget harusnya malah sering berkomunikasi ya. Tapi itu kan tadi ya malah sibuk sendiri biasanya, nanti sibuk dengan yang lain. Dan itu kalau menurut Ibu tuh isu-isu tentang kayak penganiayaan wanita orang Tionghoa atau kayak gara-gara ini di masyarakat masih itu benar atau enggak? Sebenarnya ya paling itu karena masyarakatnya kan kaget ya dengan kondisi ekonomi yang tiba-tiba kan turun gitu, agak naik gitu kan. Terus memang ada gitu ya masyarakat yang sebenarnya yang golongan yang kita juga nggak tahu namanya juga politik ya gitu. Mungkin memang ada yang memang disiapkan gitu loh ya untuk membuat huru hara gitu kan. Huru hara dalam artian nakut-nakutin tuh semua dijarah gitu kan ke toko-toko gitu. Mungkin ada, tapi ya sebenarnya mungkin 1-2 ya kejadiannya gitu. Cuman namanya politik kan itu memang sengaja di blow up gitu kan gitu. Jadi pada dasarnya orang Indonesia itu kan orang yang baik banget, biasa mereka tuh yang hidup rukun gitu. Karena ibu sering ngerasain gitu, waktu SD itu kan tinggal di daerah Ramangun itu yang kondisinya hampir 50% antara yang orang muslim dengan agama-agama lain gitu. Ini juga ada gereja, dia damai-damai aja, nggak ada masalah gitu. Itu yang suka berantem itu yang jagoan preman, saya premannya orang Ambon dengan orang Batak atau orang ini gitu. Jadi kalau menurut ibu orang Indonesia ini sebenarnya nggak ada masalah gitu. Tapi di sini kadang mereka nggak siap, ada yang memang dipersiapkan untuk mungkin ingin terjadi perubahan lah di negara kita. Nah, kan ini kan kita nggak tahu gitu. Pasti kembali lagi masyarakatnya ya? Iya gitu. Terima kasih ya atas jawabannya. Maaf waktunya. Sekian dari kita wawancara dengan Bu Desmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana Bani dari kelas 12-6. Di sini saya akan wawancara Pak RT dari RT berapa? RT 36. Nah, saya akan wawancara tentang saudara tentang materi sosial. Saya ini akan bertanya dengan Bapak. Pertanyaan pertama, bagaimana reformasi sosial mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di wilayah ini, Pak? Menurut Bapak bagaimana? Yang pertama sih reformasi sosial adalah untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Kedua, reformasi sosial adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara dan sejahtera. Oke, jadi kayak
kayak pemerintah tuh bikin apa termobil aja gitu ya biar masyarakat dia sejahtera gitu. Artinya pemerintah juga harus memikirkan kehidupan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di lingkungan RT 3 RW 6. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jadi gini Pak, apa dampak pembangunan infrastruktur terhadap kehidupan sosial masyarakat Pak? Ya, dampak positifnya sih peningkatan aksesibilitas infrastruktur seperti jalan, jembatan, transportasi umum memudahkan masyarakat untuk bergerak dan mengakses fasilitas publik. Kalau itu kan positifnya Pak. Ya. Kalau negatifnya? Negatifnya pencemaran lingkungan, pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan pencemaran lingkungan seperti polusi udara dan air. Kayak banjir gitu ya. Oh. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga Pak. Bagaimana pemerintah menangani isu-isu sosial yang muncul akibat proyek infrastruktur Pak? Pemerintah dapat menangani isu sosial dan infrastruktur dengan beberapa cara seperti berikut. Langkah-langkah pemerintah seperti perencanaan yang matang. Pemerintah harus melakukan perencanaan yang matang sebelum memulai proyek infrastruktur ini, termasuk analisis dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi. Lanjut ke pertanyaan keempat Pak. Seberapa penting partisipasi masyarakat dalam proyek-proyek sosial terkait infrastruktur? Partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam proyek sosial terkait infrastruktur, dan ada beberapa alasan mengapa partisipasi masyarakat juga sangat penting. Ya, yang pertama, meningkatkan kepuasan masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap objek infrastruktur karena masyarakat merasa dilibatkan proses pengambilan keputusan. Jelas juga berarti ya. Lanjut ke pertanyaan kelima Pak. Apa langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi kesenjangan sosial pasca reformasi Pak? Bapak tuh banyak dampak dan banyak juga langkah-langkah mengurangi kesenjangan sosial, seperti langkah-langkah jangka pendek meningkatkan akses pendidikan. Ya, yang keduanya program pelatihan vokasional, yang ketiga bisa bantuan sosial, menyediakan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar. Oke, baik, jadi segitu Dan aja. langkah-langkah jangka panjangnya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan akses ke kesehatan, meningkatkan kesempatan kerja. Jadi kayak buka lowongan kerja buat yang belum dapat jabatan. Seperti anu. Aduh. Oke Pak, jadi mungkin segitu aja wawancara saya. Terima kasih udah mau menyempatkan waktunya untuk saya wawancara. Jadi segitu aja dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.